Cara mengingatkan itu caranya 4 mata. Antara aku dan dirimu. Jangan kalau di depan orang lain ya. Nah, jangan di depan orang lain. Kalau di depan orang lain mah namanya mengolok-olok. Oh. Setelah sampai di kuburan, akhirnya Nabi Musa mencari kuburan yang paling tua. Dicarilah kuburan yang paling tua. Di situ ada kuburan yang paling tua namanya Sambin Nuh. Siapa, Bu? Sambin Nuh. Setelah itu Nabi Musa berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku mukjizat sehingga orang ini bisa bangun." Setelah itu Sambin Nuh ini tiba-tiba bangun. Yang asalnya semua tidak berbentuk, membentuk lagi. Badannya terbentuk lagi. Setelah itu Nabi Musa menyapa Sambin Nuh. Sam, Ibu dalam, ayah ya. Sam, Emang itu di jalan? Sam. Di Brebes kayaknya itu mah. Emang ceritanya dibikin kayak gitu aja. Sam, Sam. Gimana kamu Sam kabarnya? Baik, alhamdulillah. Nabi Musa, saya baik, alhamdulillah. Tapi Nabi Musa, saya itu sedih. Kamu sedih kenapa? Saya itu dulu ketika masih hidup, pekerjaan saya itu sebagai tukang kayu, yang bagian angkat-angkat kayu. Biasanya kalau sekarang mah kerja di pabrik kayu. Saya angkat-angkat kayu. Lalu ketika istirahat di siang hari, saya itu makan. Ketika makan, ternyata ada yang nyelempit di gigi saya. Jadi saya menyelilit. Menyelilit itu apa? Menyelempit, menyelilit. Mencongkel. Mendongkrak. Oh, nah, ini membersihkan ini kotoran di gigi itu apa? Ya, congkel. Mencongkel. Oh, iya. Iya, kalau di Jawa namanya gidal. Nah, itu kotoran yang ada di gigi. Jigong. Mau beda lagi. Oh, kalau sini namanya jigong. Begini Nabi Musa, ketika siang saya istirahat, saya mengambil itu dari kayu, saya mengambil bitingnya. Biting itu tusuk gigi, Ya. nah, kayu yang kecil, lalu saya congkelkan ke jigong saya untuk membersihkan. Setelah saya bersihkan kotoran di gigi saya, lalu ternyata di akhirat saya dimintai pertanggungjawaban atas kayu kecil itu. Padahal kayunya kecil. Padahal kayunya cuma kecil. Kecil. Mingkem, Bu. Iya kecil. Kayunya kecil, tapi ternyata di akhirat dimintai pertanggungjawaban. Ternyata sekecil biting, sekecil tusuk gigi, di akhirat dimintai pertanggungjawaban. Makanya harus hati. Sampun paham, nggih? Apalagi yang korupsi banyak. Iya. Segitu aja deh itu ini pertanggung jawabannya. Apalagi yang membawa kayu-kayu di hutan untuk digelar. Jadi maksudnya itu kesalahan-kesalahan kecil itu bisa berakibat besar. Apalagi kesalahan besar. Makanya jangan mewajarkan kesalahan kecil. Iya, kayak tadi contoh gibah. Akhirnya ya ibu-ibu yang nggak ikut ngomongin orang. Jadinya ya aneh banget sih lu. Iya, asik gitu. Iya. Seperti itu. Dan itu tuh PR untuk semuanya ya. Kita semuanya untuk tidak menyepelekan hal-hal kecil lalu diwajarkan. Nah kalau ada orang berbuat salah kita mengingatkan. Mengingatkan. Ntar kita dijauhin. Iya. Jadi begini Airpan, cara menasehati itu ternyata ada caranya. Cara mengingatkan itu caranya 4 mata. Antara aku dan dirimu. Nah, Jangan di depan orang lain ya. Nah, jangan di depan orang lain. Kalau di depan orang lain mah namanya mengolok-olok. Oh. Betul? Oke. Jadi 4 mata. Kamu tuh jangan gitu tahu. Nah. Jadi nggak malu dianya juga. Oke. Sip, kita buka pertanyaan sekarang ya. Siapa yang mau nanya? Silakan Ibu. Besti, mau bertanya dong. Loh, gak bahaya, ta? Ning Umi mau bertanya, bagaimana cara agar tidak mengulangi kesalahan yang sama? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sih yang menerima kesalahan orang harus memaafkan dan lain sebagainya. Ada nih yang baju biru kerudung putih. Salahnya tuh terus-terusan diulang.
Bagaimana orang tersebut supaya bisa introspeksi diri dan tidak mengulang kesalahannya lagi? Kalau tadi kan gimana caranya ngadepin orang yang kayak Neneng. Sekarang Sekarang- gimana kalau biar nggak kayak Neneng. Biar Neneng nggak oneng gitu. Berarti Ibu mah ini abis pengajian tadi dengerin langsung introspeksi gimana ya biar nggak ngulangin lagi kesalahannya. Nah itu bener ya Bu ya, ketika ilmu yang bermanfaat, ketika didapatkan langsung introspeksi, langsung diperbaiki. Nah jadi begitu. Gimana caranya biar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi? Harus ada yang namanya pantangan. Misal, aku nggak boleh kayak gitu lagi. Kalau aku kayak gitu lagi, aku akan denda sodako 50 juta ke masjid. Misal. Nah, jadi harus ada ini, harus ada pantangannya. Jadi karena kita nggak punya uang 50 juta, biar kita nggak ngeluarin uang, nah itulah biar nggak ngelakuin kesalahan yang sama. Bu, orang bisa terlepas dari kesalahannya, itu karena awalnya memang dipaksa. Kalau nggak dipaksa, nggak bisa. Ada orang pintar masak, itu nggak tiba-tiba pintar masak. Awalnya ya dipaksa masak dan belajar. Lalu yang akhirnya menjadi terbiasa. Terbiasa gibah. Pagi, siang, malam gibah terus. Sampai sehari nggak gibah, pusing. Tidur nggak nyenyak. Bu, kenapa Bu? Kok kayaknya pusing banget? Iya nih, badan adem panas belum dapat orang. Karena apa? Karena sudah terbiasa gibah. Caranya bagaimana? Dipaksa berhenti. Oh, ketika dipaksa memang berkurang. Yang asalnya 5 orang, sekarang cuma 2 orang. Proses dipaksa yang akhirnya menjadi 2 orang berkurang, besok enggak. Bu, saya kasih tahu gibah yang diperbolehkan. Ada gibah yang diperbolehkan. Ada. Gibah apa itu? Caranya begini. Ibu kalau lagi pengen gibah, masuk ke kamar, pintu dikunci, kunci. Nah, hadap ke kaca. Udah, gibah, ngomel. Boleh. Yang penting tidur nyenyak. Biar apa? Ya biar plong aja ngomongin. Lama-lama hilang sendiri kebiasaan. Lama-lama biar hilang, biar kita tidak melampiaskan ini bakat menghibah kita itu ke orang lain. Kasihan yang kita bicarain, aibnya diumbar lagi. Begitu ya Bu ya. Maka caranya bagaimana biar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama? Dipaksa. Oke. Sampun paham G? Jadi sesuatu yang baik itu harus paksakan saja dulu. Benar-benar. Atau misalnya kan hobinya gosip, nyari hobi lain. Apa? Ya masak misalnya, Oh, iya. nonton biar kita Sambil gosip. Jangan kemana-mana, tetap di sini ya. Di Bunga-Bunga Hati. Lihat dulu pasti mau.